Halo, selamat malam. Ketemu lagi di Instagram Live-nya Alfa Indonesia. Dan barang saya Joktavianus dan saya sedang menunggu seorang teman yang akan ikut untuk kita ngobrol malam hari ini. Oke, kita akan tunggu siapa nih akan jadi tamu kita hari ini. So, oke, let's find out ya. Oke. Alright, halo Saudara Tika, lalu juga ada Onald. Oke, alright, kita tunggu. Hai, Hey, shalom hambanya. Shalom Opa. Salah Shalom, Christopher tapi Heru, apa kabar? Ya, ini dia Suara, teman saya, sahabat saya, Christopher tapi Heru. Ya, namanya selalu bikin orang misterius ya. Christopher tapi Heru. Ya, itu dia nama yang paling misterius saat ini. Apa kabar, Bro? puji Tuhan baik. Suaraku jelas Oke. gak sih? Jelas, jelas banget, jelas banget, jelas banget. Thank you banget Ya, udah mampir di IG Live dari Alpha Indonesia malam hari ini, bro. Thank you buat udah nyempetin waktu. ya. Oke. Suara lu yang Eh, agak kurang jelas kalau di gue sebenarnya. suara kurang jelas. Ini jelas. Cukup? Kayaknya ada problem di gue nih. Ntar ya gue coba ya. Gue coba Oke, switch oke, ke oke, pakai oke. earphone aja. Sebentar ya. Sip, sip. Oke, malam ini kita akan ngobrol bareng sama Christopher Tapiheru. Dan nanti kita akan, seperti apa yang sudah teman-teman dengar, bahwa topik malam ini akan kita bahas adalah tentang Gospel Center Evangelism. Oke. Yap. Gimana, bro? Suaraku Udah aman? jelas sekarang? Aman. Aman ya sekarang Aman? nih? Aman? Suara Aman gue ya? aman di Sip. sana? Tahan. Oke. Yes. Oke, bro, sebelum ngobrol lebih banyak, mungkin lu boleh cerita kegiatan lu. I know you already famous already gitu loh, lu udah terkenal. Kalah, tapi, kalah, tapi kalah. mungkin nggak ada yang tahu juga gitu loh. Lu sebenarnya pelayanan di mana sih gitu loh, dan juga Oh, ya, ya. kegiatan lu sehari-hari itu apa gitu. Oke, gue teaching pastor di GBI New Wine International Church dan dari 2015. So, full time minister Hmm. dan pelayanan evangelism banyakkan full time juga di sosial media jauh sebelum pandemi. So, Hmm. udah begini emang pelayanannya gitu dan ternyata emang ini full time apa ya? Full time ministry pada akhirnya. Bukan sesuatu yang Oke. cuma sempatnya disempet-sempetin atau tapi puji Tuhan udah jadi full time ministry dari cukup lama ya, pelayanan di sosial media. Jadi begitu Hmm. kegiatan sehari-hari banyakan di rumah, apalagi sejak pandemi. Iya, Sebelumnya betul. banyak pelayanan di sana sini. Hmm. Mandar-mandir hidup dari koper ke koper ya. Jarang di rumah tuh. Sekarang di rumah terus Jarang. jadi ya senang juga sih. Nemenin anak-anak Oke. juga sekolah dari rumah sama istri. Gitu. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, tadi lu sempat share bahwa tentang situasi pandemi hari-hari ini gitu ya. Ya, Eh, Ya, gue nggak akan bahas tentang orang-orang yang akhirnya datang dan pergi di tengah-tengah pandemi ini, because ya, uh, recently kita nangis bareng, ketawa bareng ya, ya. melewati pandemi ini. Tapi bro, kalau gue boleh tanya, menurut seorang Christopher Tapeheru, apa sih yang sebenarnya Tuhan sudah lakukan selama pandemi COVID ini berlangsung sebetulnya? Buat pandangan seorang Christopher Tapeheru sendiri gimana? Ya, kalau yang Tuhan sedang lakukan, nampaknya kita akan selalu hanya mampu berasumsi, tapi asumsi yang baik ya. Karena Hmm. jalannya di atas jalan-jalan kita, rancangannya juga melebihi rancangan kita. Tapi Hmm. yang bisa aku lihat dari standpoint orang yang mengalami hal-hal yang gak enak ya dalam hidup, gue mau kutip Ayub 42 ayat 5, di akhir dari penderitaannya, dari semua kehilangannya, dari semua kayak nasib malang yang menimpa dia. Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dan dia refer itu ke kehidupan dia yang baik-baik saja. Ya. Ya kan, dia itu kan orang paling kaya di era itu, salah satu Mhm. yang paling saleh juga, dan keluarganya anaknya 10, benar-benar orang kaya. Dia di Mhm. segala sesuatu yang dikerjakan berhasil. Ya. Dan di dalam semua kenyamanan tadi, dalam segala hal yang baik-baik saja, dia bilang dia cuman dari kata orang saja mendengar tentang Tuhan. Mhm. Tapi ketika dia mengalami melalui semua ujian imannya itu, Mhm. yang Tuhan berikan kepada dia, dia Ya. bilang, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi
Gue kalau ngelihat, kalau ditanya pertanyaan kayak gini, apa yang Tuhan sedang lakukan sepanjang pandemik, kalau dari sudut pandang kita yang ngalamin ya, sebagai manusia, gue ngelihat Tuhan lagi coba buka mata mata rohani kita untuk melihat pada akhirnya apapun dan siapapun selain Tuhan di dunia ini benar-benar sementara. Hendaknya Hmm. kita nggak meletakkan pengharapan kita di hal-hal yang bisa ada dan nggak ada begitu saja. Gitu. Dia lagi Ya. buka mata rohani kita melihat. Itu sih paling, Jo. Mencari apa yang terpenting sebetulnya di dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Karena bukan mencari Ya, pentingnya hidup untuk kita, bukan hanya mencari betul. penting dalam Tuhannya saja, tapi Tuhan tuh pengen mencari Ya, penting dalam hidup kita antara saya dengan Tuhan. Dua-duanya yang Tuhan pengen kan. ya, ya, ya. Hubungan, Dan itu relationship itu ya. kedalaman itu yang Tuhan mau sebenarnya. Makanya Ayub bilang selama ini saya cuma dengar tentang kau, tapi Mhm. sekarang mata saya sendiri memandang engkau. Sebuah Ya. level keintiman antara manusia dengan Tuhan ya Mhm. sebenarnya. Wow, Dan that's aku good. teringat kalau ngomongin gini selalu ingat sahabat sejati mengeluh kasih setiap waktu tapi jadi saudara dalam kesukaran. Jadi kesukaran mestinya mempererat hubungan yang tadinya mungkin cuman ya antara Tuhan dengan umat, tapi sekarang Mhm. hendaknya jadi antara anak-anak dengan papanya sendiri. Wow. Ya, 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 ya. Dekat melalui penderitaan. Ya, Mhm. Ya, itu sih, Pak. dan malam ini juga aku mau sapa-sapa juga buat teman-teman yang udah mampir ke IG Live kita. Ada Kartika, ada Gaby, Ibu Katrina, lalu juga Linda. Salam dari Christopher Tapi Heru dan saya Joktavianus di Oke. sini. Ada Maxi, RPP, ada Hendrik. Sorry, nggak bisa sebut satu ya. Itu banyak banget yang nonton hari ini dan juga ngikutin perencanaan kita hari. Dan kita mau ngobrol tentang Gospel Center Evangelism. Penginjilan yang berpusat pada Injil. Penginjilan berpusat pada Injil. Eh, Waktu lu dengar kata-kata Gospel Center Evangelism, menurut lu sendiri apa sih itu kata-kata itu? Di dalam pikiran lu sendiri, Christopher Tapi Heru. Penginjilan yang tujuan akhirnya itu adalah Kristus. Karena Pusatnya adalah gospel Kristus. center ini jadi sesuatu yang buat aku urgent ya, urgently needed. Karena bahkan khotbah-khotbah di mimbar pun kerap kali didapati nggak berpusat pada Kristus dan karya pengorbanannya gitu. Jadi Hmm. ujung-ujungnya adalah buat diri sendiri dan bahkan kita manfaatin Tuhan buat kepentingan kita. Nah ini yang Wow. problem sebenarnya. Karena bahkan setiap khotbah pun akhirnya ketika kita mengkhotbahkan Injil itu sendiri, kerap kali sebagai pembicara, sebagai pengkhotbah, sebagai pemberita firman pun tergoda untuk sedikit banyak ngasih, ya buat Anda nih ada ini loh hadiahnya. Tapi yang utamanya Kristus, tapi ada kok buat kita. Gitu ya, somehow kita lupa atau nggak percaya atau sulit membuat orang percaya bahwa Kristus itu untuk kita. Itu God is all about Himself, but He is for us. Kayak aku suka banget bukunya salah satu hamba Tuhan, Pak Gumi. Pandang dia sebagai kayak kakek rohani saya melalui dunia digital ya, dunia online. Namanya John Piper, dia tulis buku bagus banget judulnya God is the Gospel. Tuhan itulah Injil itu sendiri. Jadi penginjilan yang berfokus ke Injil, penginjilan yang berfokus kepada Injil kan sebenarnya namanya penginjilan, harusnya fokusnya kan Injil ya. Cuman kerap kali yang dilakukan adalah kita akhirnya cuma membawa orang tuh cuma membangunkan kenyataan bahwa mereka nih harusnya merindukan keselamatan, bukan menjauhi kebinasaan. Akhirnya ujungnya seringkali jadinya cuma keselamatan, cuma menghindari, kalau boleh pakai istilah ini, neraka untuk masuk surga. Padahal surga bukan surga kalau Kristus nggak ada di situ. Yes, Ya nggak sih? betul. Jadi itu yang bilang penginjilan yang mestinya berpusat kepada bukan hanya tentang lari dari neraka menuju surga, kabur dari neraka menuju surga, dari kebinasaan kepada keselamatan, tapi dari self-centeredness kepada Christ-centered. Iya. Dari kehidupan berfokus ke diri sendiri kepada kehidupan yang berfokus kepada Kristus, yang adalah Tuhan. Karena emang segala sesuatu kan mestinya dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, dan bagi Dia segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Betul. Jadi penginjilan yang berfokus kepada Injil, balik lagi adalah tentang Kristus. Karena penginjilan yang tidak berfokus kepada Injil itu sendiri, jadinya kerap kali disalah mengerti sebagai kristenisasi. Oh, iya. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalau lu terima itu, anak lu kita sekolahin sampai kuliah gitu ya. Kalau terima Yesus, kita kirimin bantuan sosial. Jadi marketing padahal kita nggak melakukan hal itu. Benar, padahal kita nggak melakukan hal itu. Sejujurnya kita tidak melakukan hal itu di mana-mana, jadi itu sebuah fitnahan. Dan kalau
akhirnya kita menghidupi fitnahan mereka dalam tanda kutip yang meragukan apa yang kita lakukan, seolah ada Yes. motivasi, ada udang di balik bakwannya. Akhirnya Mm-mm. kalau kita nggak berfokus kepada Kristus dan pengorbanannya, penebusannya, jadi benar-benar akhirnya kita menghidupi fitnahan itu. Iya, benar, Kita benar, mau benar. nawarin Yesus nih buat orang nih biar dia bisa punya hidup yang diberkati atau yang gitu-gitu, yang akhirnya jadi nggak berfokus kepada Injil itu. Iya. Itu sih paling. Ya, aku kenal sama Kristo ini udah cukup lama dan kita selalu berjuang untuk selalu memberitakan hal kabar baik itu dengan berpusat pada Injil, bukan motivasi dengan kata-kata yang indah, dengan merubah kata-kata dan dengan syarat-syarat untuk memperoleh keselamatan gitu ya. Karena ini Ya. bukan masalah reward and punishment, tapi masalah anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Diserta tanggung jawab, itu yang penting. Nah, Ya. kita tahu itu adalah kabar baik yang kita mau cerita sama setiap orang, dan setiap Ya. orang diselamatkan sebenarnya harusnya cerita lagi sama orang gitu kan. Nah, Betul. buat Bro Kristo sendiri, kenapa sih Ya. penting banget buat kita nih sebagai orang Kristen, kenapa sih kita penting banget sebagai orang percaya tuh untuk kita melakukan menyebarkan kabar baik? Kenapa itu penting banget Ya. untuk melakukan menyebarkan kabar baik Ya, itu? ya. Ada dua ya. Yang pertama alasannya gini, kalau emang Kristus adalah Tuhan kita, ya dia juru selamat dan Tuhan kekasih jiwa kita, apapun yang penting buat dia harusnya penting buat kita. Ya, dan dia memberikan satu, saya akan sebut sebagai sebelum ditinggalkan selamanya gitu ya. Dia naik ke surga gitu, kembali ke surga. Kalau kita mungkin ditinggalkan orang yang kita kasih karena meninggal, pasti ada wasiat ya, biasanya orang suka kasih wasiat, dan itu kan biasanya permintaan yang paling penting. Dari semua yang dia bisa pesankan ke kita, dia bilang tolong ya lakukan ini, dan penginjilan itu yang Yesus perintah. Itu nomor satu. Yes. Dan nomor dua adalah karena tanpa orang yang menginjil, gak ada orang yang bisa dengerin berita kabar sukacita itu. Iya. Ya kan, gimana orang bisa percaya kalau nggak ada yang beritain? Tidak memberitakan, betul. Ya, itu paling kedua hal itu sih buat saya, apa yang penting buat Yesus mestinya penting buat kita. Bahkan dia ketika setelah bangkit dari kematian, menjelang kenaikan dia ke surga, selama 40 hari dia penantian itu, dia terus memberitakan Injil. Tetap melakukan apa yang sebelum dia mati di kayu salib dia lakukan terus. Dan setelah dia bangkit dia lakukan terus. Sebelum dia naik ke surga dia suruh kita lakuin. Artinya ini penting buat dia. Kalau penginjilan nggak penting buat kita, kayaknya bisa disangsikan kekristenan. Wow. Kita mesti bertanya lagi, saya Wow. Kristen atau bukan? Wow. Ya kan? Ya dong. Kalau Kristus nggak penting, dan apa yang penting buat dia nggak penting buat saya kayaknya nggak bisa nyebut diri saya Kristen. Nggak cocok. Ya nggak sih? Nah, Toto, sorry Tok. Sinyalnya Kristo putus-putus Tok di sini Tok. Mungkin bisa cari posisi yang lebih ini, atau ya ada hal yang tidak bisa lo lakukan. Ya tadi Kristo sempat mention soal betapa pentingnya untuk melakukan penginjilan, karena justru diragukan kepercayaan kita pada Kristus ketika seseorang percaya justru tidak membagikan kabar baik itu pada orang lain. Sebegitu pentingnya, sebegitu urgentnya gitu ya buat lo, menurut Christopher tapi Heru gitu loh, untuk seseorang bisa melakukan penginjilan gitu loh. Nah, kalau menurut lo penginjilan itu penting untuk dilakukan oleh semua orang percaya, lalu kenapa banyak orang percaya justru tidak menginjil, bro? Aku dapati ada beberapa alasan ya, yang dulu juga saya miliki. Ya, pertama ya karena sejujurnya nggak terlalu peduli juga sama apa yang Tuhan mau ya. Ya. Alasan paling klise tapi biasanya ya. Alasan paling klise dan kayaknya apa sih namanya, masuk akal gitu ya. Masuk akal adalah sibuk, nggak punya waktu. Sibuk nggak punya waktu, oke. Biasanya ya, padahal sebenarnya sih aslinya sih nggak punya hati. Oh, Ngerti bukan kan? nggak punya Nggak waktu, punya hati untuk melakukan tapi nggak hal punya itu. hati Bukan. sebenarnya. Nah, karena benar gak? Kita gini, sejujurnya setiap orang punya kesibukan, punya kepentingan. Kalau bicara punya waktu, kita pasti nggak punya. Benar gak? Tapi kita harus bikin waktu. Dan kita akan bikin waktu hanya bagi yang kita anggap penting. Benar gak? Kita bisa kasih waktu pada sesuatu yang kita anggap penting dan kepada siapa yang kita anggap penting. Buat waktu. Ya, betul, kita akan buat betul, waktu untuk sesuatu atau seseorang kita anggap penting. Betul. Jadi kalau orang bilang nggak punya waktu, misalnya gini, kita mau ketemuan sama siapa, orang ngajak ketemuan, kita bilang, aduh sorry bro, gue sibuk, segala macam. Sebenarnya itu in the other words, dalam kata-kata yang
lain sebenarnya. Aduh sorry, Anda tidak sepenting itu buat saya. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Makanya aku Iya, bilang di mulutnya selalu alasannya nggak punya waktu, tapi iya, sebenarnya gak punya kayaknya nggak hati. punya hati. Yes, Ya, wow, itu sih. iya. Karena gue percaya gini, memberikan berita kabar baik itu bukan kewajiban orang percaya, itu haknya orang percaya. Justru ketika kita nggak Betul. kabarkan kabar baik, kita lagi ngilangin hak kita gitu loh. Benar. Karena gini kan, dibilang ketika seorang berdosa itu bertobat, kan sorga bersorak-sorai ya. Yes, betul. Nah, itu yang kita kenal sebagai sukacita sorga. Dan kalau Hmm. kita nggak ambil bagian dalam sukacita sorga, yang rugi siapa? Hmm. Yang rugi kita. Kalau kita bisa Yes. rasain sukacita sorga, tapi lebih asik sama kenikmatan dunia ini, kesenangan dunia ini, we miss the point The of life joy. bahkan sampai Iya, itu betul. benar, the joy, the true joy, sukacita sorga. Dan sukacita sorga hanya bisa terjadi ketika ada satu orang bisa percaya sama Yesus. Dan Wow. penginjilan kan ambil bagian dalam sukacita itu. Yes. Kalau Tuhan menyediakan sukacita yang demikian, kita sibuk dan asik sendiri sama yang lain. Sekali lagi kita kehilangan yang paling penting dalam hidup ini. Iya. Kesempatan untuk bisa ngerasain bahkan memiliki hati. Itu. Ah, oke. Ada Bro Yeri. Halo Bro Yeri, ayah hadir. Oh, Masuk ke luar sini. biasa. Lalu hadir ayah nih. Ada Dari Dede, ayah. halo. Ada Mr. Glory Denso dari Yeah, Jawa boss Tengah. man. What's up, bro? Ya, ada ada Nando juga. Oke, ada Angel. Wah, orang-orang Manado semua ngumpul semua ya. Ya, Orang Jawa, orang apa? ada nih. Nael. Boleh. Mantap. Nah, tadi tadi itu kalau aku ya, kalau aku dengar tadi apa statementnya Christopher tapi Heru ngomong bahwa sebenarnya kalau lo nggak percaya Injil sebenarnya lo nggak punya hati, bukan nggak punya waktu. Bukan masalah keberani atau nggak berani, tapi Ya. masalah lo punya hati atau enggak untuk jiwa-jiwa. No, Masih Manopo langsung Karena patah hati. kalau punya hati, aku rasa gini, maksudnya gini, semua orang pernah jatuh cinta, dan ketika kita jatuh cinta, nggak ada yang terlalu menakutkan dan nggak ada yang terlalu susah. Hmm, Bener nggak? tuh. Ya kan? That's what happen when we're in love. Yes, Right? Tiba-tiba kita nggak ada takutnya. yes. Dan nggak ada yang terlalu sulit. Tiba-tiba pokoknya bisa, pasti bisa. Apa Karena sih yang cinta nggak buat Tuhan? dorongannya. Karena Karena cinta cinta, dorongannya. exact. Yes. Artinya nggak punya hati sekali kan. Saya ngomong ini dari pengalaman saya berkaca kehidupan saya yang lama juga gitu loh. Apa saya dulu nggak peduli penginjilan? Karena saya nggak peduli apa yang Tuhan mau. Saya lagi sibuk mengejar apa yang saya ingin. Itu sih. Itu sih paling ya, suka nggak suka ya, itu kenyataan. Gue juga Iya. tertegur sih ketika menyadari hal ini. Iya ya, sebenarnya seperti Tuhan selama ini saya bilang nggak punya waktu. Sebenarnya tanpa saya sadar saya katakan kau tidak sepenting itu. Saya hanya carimu kalau saya lagi susah, lagi perlu, lagi bokeh, lagi sakit, lagi Uh-huh. patah hati, gitu ya. Kita baru cari Iya. Tuhan. Iya. Itu Ya, sih, Bang. benar-benar. Buat teman-teman yang mau sharing, yang mau nanya untuk melakukan penginjilannya gimana, sebenarnya bukan ngomongin tentang bagaimana melakukan penginjilan ya, karena yang tadi Kristo tadi udah sempat cerita, ketika datang dari hati itu tuh sebenarnya nggak ada sesuatu yang perlu diajarin, ya nggak sih? Kita nggak ada yang ngajarin kita untuk jatuh cinta, tapi kita tahu how to approach, gimana mendekati orang yang kita suka, orang yang kita sayang. Kita tahu bagaimana membedakan antara orang yang sesuatu yang kita suka atau yang enggak, kita bisa bedakan, cara treatmentnya pun berbeda. Dan sebetulnya Ya, kalau kita tahu bagaimana kita mengasihi Tuhan, memberikan kabar, kita pasti akan cerita sih. Benar nggak sih? betul. Ya nggak tahu. Apa kabar Dengan apa segala keterbatasan. dengan segala Memang keterbatasan? Betul, ya. betul. Nah, ada juga mungkin orang ngomong bahwa kan orang nggak melakukan penginjilan bukan karena nggak ada waktu, bro. Tapi karena sulit untuk dilakukan. Karena dia Sulit ngerasa dilakukan. saya nggak begitu, Nggak banyak tahu. saya belum banyak tahu tentang Alkitab. Saya bukan orang Ya, yang ngerti banget Alkitab. Jadi saya cinta Tuhan, cinta banget sama Tuhan. Saya doa, selalu saya doa. Tapi untuk yang punya saya takut karena pengen itu sulit buat saya untuk saya lakukan. ya, ya. What do you think about it? Apapun untuk dilakukan. Iya. Biasanya kalau yang pertama tadi kita udah bahas ya tentang minimnya niat ya sebenarnya. Dan berikutnya biasanya minim niat yang tadi nggak punya hati, ya kan biasanya jadi sulit karena emang nggak punya hati. Maksudnya kita sulit untuk memaksakan melakukan sesuatu yang kita nggak terlalu into, kita nggak terlalu rasa ini perlu, penting, dan ini bukan Uh-huh. sesuatu yang penting juga buat kita. Yang pertama minim niat, yang kedua yang tadi problemnya minim resource. Somehow kita berpikir kita nggak cukup tahu banyak,
Ya kita kurang tahu, aduh saya nggak tahu banyak, Alkitab, saya nggak bisa ngomong. Mhm. Keterbatasan itu, Iya. aku sebutnya sebagai resource ya. Dan Hmm. sulitnya biasanya salah satunya adalah nyari timing atau momentum untuk penginjilan. Karena sekali waktu kan mesti dibuat ya, timing itu harus dibuat. Makanya saya suka kata momentum. Momentum itu sesuatu yang dibuat. Memang sengaja dibuat gitu. Biasanya nyari waktunya sulit untuk Mhm. ngobrol, ketemuan atau whatnot gitu ya. Dan buat saya biasanya itu yang bikin penginjilan sulit untuk dilakukan. Selain tentunya yang dari luar ya, eksternal, yaitu tantangan dari mereka-mereka yang kita injili misalnya. Nah. Ya nggak sih? Tapi semuanya jujur ya, udah dimentahkan kemajuan teknologi. Hmm. Karena semua tinggal sejauh jempol. Betul. Tinggal di komputernya, tinggal temuan di dalam online meeting. Semua itu udah nggak ada alasan. Jarak dan waktu, ruang itu udah bukan problem. Bukan Problem alasan biasanya lagi di waktu. harusnya. Betul. Biasanya di waktu. Atau lebih tepatnya di hati. Punya hati ya. Kalau punya hati pasti bikin Tetap ya. waktu kan gitu. Tetap ya. Baik laginya ke hati ya. Sebegitu pentingnya ya. Maksudnya sebenarnya bukan masalah nggak ada waktu atau enggak. Udah tahu Alkitab sampai sejauh mana atau enggak. Bukan itu ya faktor penting ya menurut lo. Tapi masalah hati semuanya ya. Ya, ya. Dan semakin kita dipesona sama Injil, diubahkan sama Injil, kita akan semakin dia getol untuk membagikan hal yang sama, karena kita rindu orang ngalamin yang sama sama kita. Hmm. Dan itu yang membuat semua resource yang udah tersedia sebenarnya Mm-mm. jadi maksimal. Ya Mm-mm. kan, karena tadi biasanya Bener. kan masalah pengetahuan minim, tapi sekarang udah ada resource, kita tinggal oper, kita tinggal Bener. bagikan. Dan buat saya salah satunya kenapa Alpha Indonesia itu dari awal aku tahu Alpha, aku tahu ini resources. Maksudnya kalau lu minim resource, ya inilah gitu loh. Masih banyak Iya. alasan gitu loh. Tinggal tuh orang tuh Iya. nonton, kita tinggal ngobrol, dan kita pertanyaan lebih lanjut juga pasti ada pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi kan. Siapapun menjadi leadernya misalnya. Jadi buat aku tadi ya, resource udah bukan alasan, niat biasanya alasannya. Dan Niat. waktu tentunya ngaruh ke niat tadi. Kalau ada niat pasti akan bikin waktu. Dan keterbatasan tadi bisa dilengkapi dengan kayanya online resource. Bener. Gitu. Iya. Karena di Alpha tuh kalau gue boleh share ya, di Alpha itu sebenarnya gini, Ya. kita menyediakan resource-nya, kita nyediain videonya, gitu kan? Ya. Kita nyediain videonya, kita siapin juga. Jadi kan di Alpha tuh cuma gini, nonton video, diskusi untuk cerita ngobrol bareng lah, cerita bareng lah. Apa yang lo dapetin dari Ya. nonton video itu, cerita bareng, ngobrol bareng, udah, gitu doang, Ya. gitu loh. Terus ada kesimpulan yang dikasih. Ketemu lagi nanti nextnya ketemu lagi gitu. Iya, Ya. dalam waktu 3 bulan Artinya kita kan cuma ngobrol. asik kan sebenarnya. Dan Iya, nggak semuanya bisa menjalankannya. Berarti istilah dari Alpha yang aku tahu kan dari beberapa tahun yang lalu kan udah tahu. Artinya kata-kata itu selalu munculkan, semua bisa menjalankan. Semua bisa yes, menjalankan betul, Alpha. betul. Dan for me itu udah artinya kita udah nggak bisa punya alasan bahwa aduh saya nggak tahu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak terlalu tahu banyak, nggak penting karena udah tinggal nonton bareng gitu loh, udah ada yang ngomong, udah ada yang jelasin, Iya, kita tinggal punya hati buat teman-teman kita, saudara-saudara kita, kita iya. kumpulin mereka di dalam satu online meeting dan Mm-mm. bilang kayak this is important, I want you to know this, I want you to know him, ya kan sebenarnya kan itu ya, Iya, itu sih paling, karena tahu maksudnya orang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya nggak bakal sama lagi. iya, betul, Karena udah ngalamin perjumpaan itu. Seringkali betul. kalau orang belum ngalamin perjumpaan, dia nggak akan getol pengen bikin orang tuh bisa berjumpa juga. Karena dia juga Mhm. belum ada perubahannya gitu loh. Iya, Masih iya. sekedar beragama aja gitu. Tapi ya, Mhm. puji Tuhan kekristenan more than just a religion ya. It's a relationship. It's So, about akan relationship. Ya, selalu harusnya bertambah intim, bertambah manis, bertambah kita belajar setia lah sebenarnya. betul, betul. Ya, makanya tadi Rizal bilang resource udah ada banyak banget resource. Salah satunya Alpha nawarin resource-nya dengan Ya, tools-nya. Bahkan Sabtu ini ada tadi kan lu bilang tadi ada pelatihan yang dilakukan. Sabtu ini kita ada ya, pelatihan jam 3 sore untuk ngerti bagaimana ngejalanin Alpha. It's all free dengan online, tinggal masuk, tinggal daftar, bisa cek di Instagramnya Alpha Indonesia. Dan siap. segitu Mau mudahnya. mampir gue. Iya. Aduh, gua gangguin soalnya.
Si pastor gue udah gue gangguin, gue bilang ini kita pakai Alpha aja kali, gue bilang. Ntar gimana nanti gimana, aku udah kirim yang kan di YouTube channel kan udah ada beberapa ya, Heeh. episode 1, episode 2 kan ada Ya, di situ ya. ya, Gue bilang ya contoh-contohnya. kurang lebih seperti ini, tonton aja dulu, nanti kalau emang tertarik buat bahan connect group or whatnot, kita kita jalankan Alpha, maksudnya pasti helpful lah buat kita juga. Wow, wow, Gitu that's sih. really good. Ya. Nah, bro, ini ada pertanyaan juga udah 3 masuk. ya. Siap. Kenapa? Ya, Ya. Sabtu jam 3 ya. Oke. Ini pertanyaan masuk dari Kezia. Bu Christopher katanya, gimana sih cara ngedorong orang lain untuk untuk mau ikut penginjilan juga? Jadi gimana caranya kita Eh, bisa bareng-bareng sama teman-teman kita? saya sih yang kita bisa cuma ngajak ya. Kita nggak bisa ngedorong. Yes. Ngedorong itu bahasa lain itu ngejorokin ya. Ngejorokin itu jahat. Jadi buat saya kita cuma bisa mengajak sama menginspirasi mereka. Artinya kita memberikan teladan. Kalau kitanya Hmm. sendiri seorang penginjil yang aktif, yang bersemangat, yang bersuka cita, mereka juga pasti akan kayak apa ya, bahasa Indonesia itu perumpamaan kayak ada gula ada semut gitu. Ya, 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 ya. Ada yang manis nih pasti pada datang gitu. Nah, aku Betul. percaya gitu kehidupan kita akan jadi prototipe sih. Kayak gimana sih kehidupan seorang penginjil? Mhm, Ya, apakah penuh tanggung jawab, kewajiban, atau mhm. dipenuhi kerinduan dan sukacita gitu. Ya, Dan nggak ada yang lebih menarik daripada itu tuh. betul. Benar. Ketika mereka melihat kita jauh lebih hidup. Ini kan salah satu tag-nya Alpha kan juga gitu lah. Gimana hidup yang benar-benar hidup gitu. Ya, Nah, ketika kita makna hidup menjalankan ini. apa yang Yesus Betul. suruh, Betul. ketika kita menghidupi makna hidup ini, kita jadi Yes. benar-benar hidup, dan orang lain yang semi-semi hidup, saya akan bilang gitu ya, akan jadi tertarik. Gue pengen sehidup dulu dong gitu. Soalnya Aha, gue aha. semi-semi hidup nih. Ya, ya, Jadi ya. buatku itu jawaban buat itu. Wow, that's really good. 2 bulan yang lalu, kita dari Alpha Indonesia bikin IG Live juga dengan sahabat kita, Iya, yang udah duluan. Aditya. Ya, dia udah ke tanah perjanjian duluan ya. Em, Iya, Waktu itu dia bilang bahwa penginjilan yang paling mudah itu adalah friendship evangelism, menginjili teman. yes. Karena ketika Bukan teman hanya ngajak teman, itu paling itu jauh lebih efektif. gampang. Betul. Ya, Di Alpha kita cukup aja ngajak teman kita aja sih, dan kita bisa ngobrol bareng orang-orang gitu yang kan. kita tahu Heeh. ya, ya. Iya. Nah, menurut Bro sendiri, seberapa mudah sih sebetulnya yang namanya friendship evangelism dari apa yang lo tahu gitu loh, Bro? Ya, aku tahu ada pepatah bagus, dia bilang kayak gini, if they like what they see, they will hear what you say. Mhm. Artinya, atau lebih tepatnya kayak gini, people will never care how much you know until they know how much you care. Yes. Ya kan, mereka nggak, orang tuh nggak terlalu peduli seberapa banyak kamu tahu sampai mereka tahu seberapa besar kamu peduli. Mhm. Dan di dalam friendship, di dalam persahabatan, dalam pertemanan, dalam persaudaraan, kita yakinkan mereka bahwa kita peduli, sehingga Ya. ketika kita mengatakan sesuatu, ini keluar dari hati yang mengasihi, Yes. bukan hanya dari sekedar berpikir bahwa saya lebih benar dari kamu. Buat aku itu Mhm. yang bikin si friendship evangelism ini paling, bukan hanya mudah, tapi juga paling efektif. Paling efektif. Karena mereka tahu apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita ceritakan, apapun yang kita lagi berusaha yakinkan mereka, ini berasal dari hati kita yang terlalu sayang sama mereka. Itu sih. Sekali lagi, people will never care how much you know until they know how much you care. Wow. Itu sih paling. Ya. Nah, ini berikutnya ada lagi pertanyaan dari Angga. Angga bilang Ya. gini, kalau misal jatuhnya bukan karena belum siap nginjil, tapi karena jatuh dalam dosa yang berulang, jadi ngerasa nggak layak. Aduh, gue aja masih Oke. terkungkung dalam dosa. Gimana gue mau cerita tentang kabar baik, sedangkan gue sendiri belum benar gitu loh. Apa pendapat lu, Bro? Ya itu sih, you need to start to preach the gospel to yourself dulu sih kalau buat gue. Bukan, nanti ya. Cuma gini, kalau nunggu lu perfect, kayaknya sampai Tuhan Yesus datang, kita nggak akan mulai nginjil. Yes, Karena semua orang punya struggle-nya sendiri. benar. Semua orang walaupun udah nggak hidup dalam dosa, tapi masih bisa berdosa. Ya, Dan pasti kerap kali jatuh juga. ya. Tapi bedanya apa, kalau kita diubahkan oleh Injil, Mhm. kita jatuhnya nggak akan menjauh, nggak akan lari dari Tuhan, kita akan lari ke Dia. Ya, 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 Jadi kalaupun jatuh, nggak akan tergeletak dan cepat berdiri gitu. ya, Dan buat saya, orang yang dalam pertobatan walaupun belum sempurna, ya, dia harus melakukan apa yang Yesus lakukan, Yesus perintahkan. ya. Ya kan?
Yesus kan Hmm. Tuhan. Kalau dia bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, kita suruh nginjil, ya kita lakukan gitu. Ya, Bersama dengan ketaatan yang lain, untuk ya, melayani, untuk berhenti mencuri misalnya. Ya salah satunya adalah mulai menginjil, kan itu kan perintah ya pada akhirnya. Hmm. Gitu. Jadi buat aku itu sih paling jawabanku. Kalau kita Ya. nunggu kita perfect dulu, kayaknya nggak akan nginjil kita. Benar, Karena ada aja benar. tiap hari, bahkan Tuhan Yesus ngajarin kita berdoa Bapa kami kan. Dalam Yes, doa itu pun setiap hari kita harus minta maaf. ya, Ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya tiap hari kita pasti punya salah sama Tuhan. hmm, Dan kalau nunggu perfect dulu, ya nggak mulai-mulai kita. benar. Itu sih paling. Jujur kalau bicara kelayakan, nggak ada yang layak. Kita Hmm, semua dilayakkan. ya, Dilayakkan, nggak ada yang layak. Jujur. Itu sih. betul. Tadi ngomongin soal alfa, betapa Ya, mudahnya tuh ngejalan alfa karena kita tinggal ngajakin temen untuk nonton bareng dan diskusi bareng, cerita-cerita bareng, kongko bareng, sambil makan-makan pula gitu. Diskusinya wajib makan-makan gitu loh, santai banget, santai banget. Ini ada beberapa teman-teman yang ngomong, wih ada Lorenzo bilang alfa bisa jalin sama siapa aja. Terus try alfa kata Nael, terus juga ada Nando di Manado bilang seru pakai alfa. I've tried, aku pernah nyoba waktu pelayanan penjara dan di kafe dengan temen, bisa dilakuin di mana aja. Terus ya. let's do it again kata Angel. Wow. Ya, jadi ada Oh, banyak true. yang udah pernah ngelakuin, ada banyak orang yang udah jalanin dan it's very easy kata mereka. Benar-benar gampang gitu untuk ngelakuinnya. Nah, eh ada satu pertanyaan lagi nih dari Gaby. Dia bilang karena belum ngerasa layak. Itu tuh Nah, itu selalu lagi kan. jadi kayak apa ya? Jadi kayak cap gak sih? Kayak, bukan hanya cap, itu intimidasi sebenarnya. Intimidasi, yes. Ya. Indeed. Yang bilang kita nggak layak tuh siapa? Hmm, Sedangkan Tuhan berusaha sebaliknya meyakinkan kita bahwa kamu itu saya tebus. Kamu itu hmm, berharga di mata saya. Kamu itu powerful di tangan saya. hmm, Suara siapa itu kita dengerin? yes. Kan gitu. Apakah itu suara hati kita? Dan Alkitab pun mencatat firman Tuhan selalu memperingatkan kita untuk nggak percaya hati kita. Hati kita licik. Yang kita mesti percaya adalah firman Tuhan. Ya, dan buat saya intimidasi demikian harus diabaikan. Jangan didengerin. Betul. Mungkin kalau iblis ngomong kan kita mesti abaikan ya. Masa dengerin gitu. Belajar dari Hawa lah ya. Kalau dia ngajak ngomong, diamin aja gitu loh. Tapi kalau Tuhan ngomong, jangan kita abaikan. Ya. Kalau iblis ngomong, apalagi dalam bentuk intimidasi demikian, kita harus mulai abaikan di iblis dan mulai dengerin Tuhan. Itu Hmm. sih. Ya. Lu, Itu penting sih. Kemarin ada di minggu lalu dalam obrolan atau di salah satu khotbah pastoral gue juga ingetin bahwa Roh Kudus tuh nggak akan ngingetin kita akan sesuatu yang Tuhan Yesus sudah lupakan. Jadi dia bilang dia akan menginsafkan dunia akan dosa, bukan menginsafkan orang percaya. betul. Ya, saya diinsafkan pertama kali perjumpaan dengan Tuhan, walaupun udah Kristen udah cukup lama, tapi belum sungguh-sungguh encounter Tuhan, diinsafkan oleh Roh Kudus. Tapi setelah itu, ya hati nurani saya udah mulai berfungsi dengan benar. Benar. Karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam saya. Bukan Yes. dia lagi yang menginsafkan saya akan dosa, enggak. Saya udah tahu, Yes. ini ngaco. Betul. Ini nggak sesuai firman Tuhan. Dan saya bisa taat sekarang. Kalau dulu saya terikat, sekarang saya sudah dilepaskan. Iya. Artinya saya punya kemampuan untuk taat. Jadi intimidasi itu bukan berasal dari Tuhan. Bukan. Betul. Bukan. Benar. Itu sih paling yang aku bisa encourage teman-teman. Makanya Roh ya, Kudus nggak akan ngingetin kita apa yang Tuhan sudah lupain kan. Jauh betul. timur dari barat engkau membuang dosaku tiada kau ingat lagi. Orang dia nggak inget terus kita siapa yang ingetin Malah berarti? kita ingetin. Bukan. Iya. Benar. Atau ya tadi si Bolis ya kan yang inget beliau. Itu. Iya. Ya, tadi sempat di-mention sama Christopher bahwa kita tuh bisa berubah itu karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena kalau dari kitanya sendiri kita nggak bisa berubah. Sama seperti ketika melakukan kabar baik, menyebar kabar baik. Orang itu bisa percaya pada Yesus tuh bukan karena kita. Seringkali kan yang bikin stres seseorang ketika cerita kabar baik itu apa? Ketika orang yang diceritain nggak percaya sama Yesus gitu loh. Karena dia ngerasa bahwa yang bikin dia percaya sama Yesus adalah saya. Padahal bukan. Roh Kudus kan sebetulnya, bro. Roh Kudus yang mampu mengubahkan, Roh Kudus yang mampu membawa pada kebenaran gitu loh. Nah ini makanya begitu pentingnya peran Roh Kudus di dalam penginjilan, peran Roh Kudus dalam kehidupan, peran Roh Kudus juga dalam menyangka alfa juga nanti ada terangkan gimana
mengenal Ya, pribadi Roh Kudus dan bagaimana hidup kita bisa maksimal ketika kita udah kenal Roh Kudus. Itu ada di dalam sesinya Alfa juga di situ. That's really good. ya, ya. Nah, kalau Marsha ada Marsha Manopo nih, Mas Bro nih, sikat ancur dia, sikat rata deh. Dia nanya gini, pertanyaan nih dari eksternal gitu. Udah sekolah Ah, tinggi belum? Udah sekolah teologi belum? kalau kalau kita lagi nginjil, tiba-tiba ada aja orang ini. Jangan ngomong yang panjang-panjang dulu. Emang kamu udah sekolah teologi ya? Itu gimana, Bro? Karena gue juga tahu Christopher Rafi Heron juga oh, pernah tuh, sering kali dia ngomong kayak gitu. pertanyaannya Lo gimana cara ya nanggepinnya? ketika kita nginjil sama orang, pada akhirnya kompetensi kita berasal dari mana? Wah, Apakah pengetahuan atau bukankah perjumpaan dengan Tuhan? Ingat gak apa yang dicatat di Kisah Para Rasul? hmm, Ketika Sanhedrin dan para petinggi-petinggi pemuka agama Yahudi ngelihat keberanian Petrus dan Yohanes, mereka bingung. Karena mereka tahu nih orang-orang tidak terpelajar. no, Kok mereka bisa seberani itu? Dan akhirnya mereka yes, menyadari, oh, they have been with Jesus. hmm, Mereka udah pernah bersama Yesus. Artinya hmm, kalau kita punya pengalaman dengan Yesus, kita bisa bersama. hmm, Dan sekolah itu untuk memperlengkapi kita sehingga kita bisa lebih tahu lagi. hmm, Almarhum ayah saya dosen sekolah Alkitab yang hmm, salah satu yang besar di Jakarta. 41 tahun dia mengajar di sana, dia selalu bilang bahwa jangan sampai kita cuma belajar tentang Tuhan tapi nggak punya pengalaman sama Tuhan. pengalaman. Dia bilang itu yang bisa meyakinkan orang. Karena udah ada sesuatu yang berbeda dalam diri kita karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan kita rindu membawa orang untuk mengulangi perjumpaan yang sama dengan Tuhan, kan? Sehingga hidup mereka diubahkan juga. Dan itu yang almarhum Papa selalu bilang. Dia selalu bilang nggak ada kesaksian lebih powerful dari kesaksian kamu sendiri. Ketika hidupmu diubahkan karena percaya Injil dan melayani Tuhan, hidup buat Tuhan. Itu sih paling. Coba ya korek. Kalau yang nanya sekolah di mana ya, sekolah di kehidupan, sekolah kehidupan. Terus Papa juga bilang, almarhum Papa selalu bilang bahwa kalau lagi sekolah Alkitab atau sekolah teologi, please sambil pelayanan. Sampai enggak, soalnya nggak kepake nanti. Nanti arahnya kalau nggak sambil melayani, semua ilmu yang didapat nih jadi cuma memperbesar kepala dia bilang. Jadi makin banyak tahu. Sedangkan kalau melayani kan kita pakai hati, sehingga semua yang kita dapat memenuhi hati kita yang lebih lapang akhirnya. Lebih setia, lebih kuat, lebih mau rela berkorban, lebih nggak egois. Betul. Hati yang harus diperlebar. Dan seringkali sekolah cuma memperbesar ini. Dan itu ironi. Kalau dia ngomong, saya jadi percaya lah. Dia 41 tahun jadi dosen. Pasti udah banyak lah lulusannya yang nggak jadi gitu loh. Ngerti kan? Pinternya doang gitu. Tapi nggak bikin apa-apa. Ngerti. Makanya Tuhan itu memberikan pada kita tubuh, jiwa, roh. Karena semua disentuh, ya nggak sih? Betul. Pikiran kita, ya kan? Pikiran, hati, nurani, sama kehendak kita semuanya harus disentuh semua sama Roh Kudus. Karena kalau enggak, dan kita nggak semua diperlengkapin, ya akhirnya kita nggak balance. Dan nomor satu yang paling harus pertama tersentuh tuh hati. Yes, betul. Makanya apa juga almarhum Papa selalu bilang, kalau nggak punya hati untuk jadi hamba Tuhan, nggak usah sekolah Alkitab. Mau ngapain? Mau ngapain? Ya kan? Mau taruh gelar di belakang karena nggak mampu sekolah jadi yang lain gitu. Soalnya beberapa yang kayak gitu. Dipikir karena orang tua nggak punya dana untuk sekolahin dia ambil yang lain, dia juga nggak terlalu pinter, nakal gitu kan. Akhirnya dia pikir sekolah STT ini bengkel buat anak-anak nakal gitu. Dan itu yang kata aku bukan, ini tempat buat hamba-hamba Tuhan yang udah tersentuh hatinya oleh kasih Tuhan dan memperlengkapi diri mereka untuk pelayanan. Harusnya gitu mereka. Iya. Itu yang jadi problem lah sampai hari ini. Iya. Nah, Bro, ini kita masih nampung juga pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang menyaksikan IG Live kita malam hari. Dan nggak usah khawatir, nanti video kita akan kita save di Instagramnya Alfa Indonesia. Kamu bisa nonton ulang apa yang menjadi obrolan kita. Dan buat aku sih ini penting banget untuk kamu bisa dengerin lagi, bisa lihat lagi. Bukan karena sosok Christopher Rafi Heron-nya, bukan karena sosok figurnya, tapi justru apa yang Tuhan sedang titipkan untuk kita bisa dengerin dan kita lakukan. Itu yang paling penting. Dan kita lakuin, itu yang paling penting. Apa sih, Bro, personal experience lo? Karena tadi ada juga pesan dari Gloria Seglo ngomong bahwa
personal experience with Jesus itu is important also. Kalau dari lu sendiri, apa personal experience ketika lu menginjil orang? Ada nggak cerita dalam hidup lu ketika lu cerita tentang Injil sama seseorang dan itu sangat berkesan sampai hari ini buat kehidupan lo? Semua orang ketika kita nginjilin tuh berkesan sih, karena kenyataan bahwa orang itu bisa tadinya menentang banget gitu ya, Hmm. terus jadi bisa percaya. Itu tuh Uh, apa ya? It is safe to say it's all him. Saya akan bilang yes, gitu. yes, Karena setiap yes, kisah betul. itu punya Hmm, keunikan sendiri, dan itu yang hmm, buat hati kita ini makin berkobar-kobar. Jadi hmm, ketika kita berhenti atau nggak menginjil, nggak hmm. heran hati kita tuh anyep gitu loh, kalau pakai bahasa Ya, kalau bahasa ah, gue itu anyep. Kenapa kekristenan lu anyep? Karena lu nggak nginjil gitu. Aku ah. kutip Greg Laurie ya, dari Hmm. Harvest Bible Church Amerika. Dia bilang, if the church doesn't evangelize, it will fossilize. Kalau Uh, gereja tidak menginjil, akan jadi fosil dia. hmm, Makanya kekristenan kita anyep karena kita nggak ini. Ya kalau bicara pengalaman nggak ada habisnya, karena tiap orang karya Tuhan sendiri, dan kita lihat hmm, mujizat di depan hidung kita hanya hmm. karena kita punya hati untuk kirim ayat ke dia, doain Yeah. dia, Yes, cari waktu untuk ngomong tentang Yesus. come on. Ya bahkan Hmm, dalam konteks ini ajak dia ikut Alfa. hmm, Kita mulai dari hal yang gitu-gitu doang sebenarnya, tapi Tuhan mengerjakan sampai keselamatan loh di depan hmm. hidup kita. Ya, Ya, kemarin untuk pertama kalinya akhirnya gue baptis orang ya, karena kan hmm. baru secara sinodal baru boleh melakukannya Ya, kan, ya. Kalau setelah berapa tahun mendapat kita mendapat melayani. jabatan. Hmm, Ya karena kependetaan itu kan nggak dapat dari sekolah, betul. tapi dari melayani, dari pelayanan, pengabdian, satu gereja, ntar direkomendasi, kita ikut diklat. Hmm, Gelar di belakang dapat dari sekolah, STH, hmm, MTH, MA. Tapi gelar di depan nggak bisa, nggak ada sekolahnya. hmm. Gelar di depan ada dari pelayanan. Dah, akhirnya udah boleh baptis. Akhirnya kemarin untuk pertama kalinya 2 orang aku baptis. Dan itu rasanya kayak apa ya? Sangat berbeda, maksudnya bukan sangat berbeda ya, mirip sama penginjilan, tapi kita bawa dia sampai kayak gini. Iya, Rasanya iya. nggak berlebihan mungkin ya. Aku rasain one day nanti pasti ketika aku bawa anakku gitu ya, Ah, dan menikahkan dia dengan satu orang gitu, ah, lepas dia ah, perlu ah, ah. sampai dipertunangkan, ngerti kan, dipernikahkan dengan Kristus gitu. Rasanya kayak sampai situ gitu rasanya, dan itu aduh, Wah, satu rasa yang baru saya rasain gitu ya. Baru saya rasain dan saya langsung kayak wah ini dia ternyata. Gitu kan. Gitu sih paling. Oh, oke, oke. aku coba Baru lihat. berasa lengkap ya. Baru berasa lengkap ya. Selalu bisa ngeliat sendiri. Dan ketika lu bisa, wah gila, nggak seorang tuh seorang ini nih, ini gue mempertemukan dia dengan Kristus gitu ya. Lu cuma alat yang nggak mampu. Aduh, nggak mungkin deh kalau lewat hidupnya ya. Udah jelas nggak mungkin, tapi Tuhan mampuin. Ya, Makanya kalau ngomong penginjilan itu, ya, jangan senternya kita gitu loh. Kita seringkali kan nggak mampu itu betul. karena senternya kita, pusatnya kita. Ya Ya, pusatnya kita mah nggak akan pernah ya. menginjil, nggak akan pernah. Dan Dan orang penolakan lain nggak juga akan pernah bisa akhirnya selamat gara-gara hidup ini kita. tentang kita. Ya, karena Heeh. ini tentang kita seringkali akhirnya penolakannya itu bikin kita jadi devastated, ngerasa Iya, gagal. Loh, iya, kan ini benar. bukan karena kita dan bukan tentang kita. Iya. Ya kan ini karena Roh Kudus, karya Tuhan, anugerah Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Hmm. Harusnya penolakan pun nggak jadi alasan untuk kita, ah udah deh, kayaknya gue nggak bakat nginjil. Lah, nggak bakat nginjil, ini lagi. Atau istilah tadi, kata-kata penginjil tadi, orang selalu pikir kayak, ah ini tugasnya para penginjil. Nah, Saya itu. mah Kristen yang kebaktian aja lah, Hmm. bukan bagian saya. Lalu orang Hmm. pikir gitu, padahal Matius 28, 19-20 itu bagi siapapun yang baca Alkitab. Benar? Iya, Bagi siapapun betul. yang mentuhankan Kristus, dalam artian menganggap Kristus sebagai Tuhan. Jadi Yes. penginjilan tanggung jawab kita bersama, harus bukan tugas Ya. para penginjil aja. Hmm. Sedikit. Ini ada satu pertanyaan, bro. Dilanjutin tadi pertanyaannya. Maksudnya ditanya Iya, atau apa tentang Alkitab, kalau udah sekolah Alkitab gimana? Gini, nggak iya, sekolah bukan itu berarti pertanyaannya. tidak belajar. Buat aku ini penting dicatat. Nggak sekolah bukan berarti nggak belajar. Kalau Betul, belajar, masa nggak tahu apa-apa? Nggak betul, mungkin kan? Benar betul. nggak? Nggak belajar, kalau udah belajar, masa nggak tahu apa-apa? Kan nggak mungkin. Hmm. Makanya Mhm. pastikan kalaupun nggak sekolah, jangan sampai nggak belajar. Ya, Dan kalaupun terbatas pengetahuan, sekali lagi, Alpha Indonesia ada sebagai resources. hmm. Jadi kita nggak bisa Hmm. pakai keterbatasan pengetahuan kita untuk nggak melakukan ini. Hmm. Gitu. Jadi buat aku, kayaknya kita hidup di era di mana alasan-alasan itu jadi tiba-tiba jadi klise ya, satu-satu ya. Iya, benar. Waktu, terus resources,
nggak tahu banyak, nggak bisa ngomong. Kayaknya kita hidup di era yang lama-lama Tuhan kayak ngizinin kemajuan semua ini untuk membungkam alasan-alasan kita itu. Iya, betul, Nah, akhirnya betul, membawa kita untuk melakukan apa yang dia mau. betul. Terus, Iya. ya, Buat aku sih justru selama ngejalin Alpha ya, bareng sama gereja, bareng sama teman-teman, bareng sama ya kayak tadi ada beberapa orang-orang yang tadi ikut juga untuk mereka komen, which is mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami dan juga menjalankan Alpha. Kita tuh sama sekali kayak cuma dimodalin video udah ada. Pertanyaan diskusi dikasih pertanyaannya. Bagian kita cuma ngapain? ngedengerin. Kita bukan ngejawab pertanyaan. Kita bisa dibilang dalam kutip kita nggak usah ngejawab gitu loh. Kita cuma ngedengerin aja. Oh gitu ya. Ya, dan sambil kita nonton, kita Iya, berdoa. ya, Kita ya, berdoa, Tuhan, biar hatinya dibukain yes, teman-teman saya. Itu bener. bagian kita berdoa. Itu, Ya, itu. apa sulitnya sih berdoa? Berdoa kan nggak perlu talenta ya, nggak perlu bakat, Kita ngomong nggak perlu sama panggilan kita juga ngomong ya buat berdoa. kita Pada akhirnya kita ngomong sama punya orang hati tua apa? nggak ada. Kita ngomong sama orang tua nggak butuh panggilan atau bakat Nggak nggak usah perlu. diajarin, benar. Pada akhirnya cuma masalah perlu punya hati aja buat mereka. Kita mau nggak Ya. intercede, ya berdoa bagi mereka. Kita bawa Hmm, Tuhan, hmm, ini dong, menangin dong Tuhan. hmm. Dan melalui video ini ada yang dibukain mata-mata roh. Wow, Bagian wow, kita. wow. Ya, ini jadi makin nggak boleh ditekad bahwa makin buat kita ngerti gini. Penginjilan dengan membawa teman itu jadi hal yang Tuhan tuh udah bikin sedemikian rupa desainnya sih. Ya, gue yakin itu ya. Dan itu hal yang paling mudah sebenarnya gitu loh. Membawa teman dan tinggal bagian kita aja mau minat, niat dan punya hati enggak untuk kita mau Ya. melihat pertobatan itu sendiri. Loh, kalau orang itu nggak kenal Yesus ya it's okay. It's not your fault, bukan kesalahan kita. Itu memang perkara antara Roh Kudus sama orang itu gitu kan. Bagian kita cerita. Masalah dia mau atau tidak itu kan haknya Yes. dia. Bagian kita Benar, adalah pastikan benar. dia mendengar itu. Yes. Masalah Yes. dia mau dengar atau enggak juga itu kan bagian Hmm. kita selalu menabur, menanam, dan biar Tuhan yang memberi pertumbuhan. Mhm. Ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Theo. Dia bilang gini, gimana cara kita mengetahui kalau hati kita lagi nggak bermasalah? Gimana caranya kita tahu hati kita lagi nggak bermasalah? Mm-mm. Hati kita selalu bermasalah. Yes. Makanya kita punya kecenderungan cuekin Tuhan. Karena ya kan John Calvin bilang hati kita tuh pabrik berhala. Gitu. Ya. Jadi apapun kita suka itu kita punya kecenderungan untuk memberhalakannya sehingga Ya. dia jadi segalanya. Ya. Itu masalah hati terbesar. Ya. Dan masalah itu baru ada solusinya ketika Kristus bertahta di hati kita. Ya. Aduh, Kristo. Gua kenal lu ya. Kita pernah satu kamar bareng ngobrol. Tapi yang paling serius kayaknya di IG Live ini kayaknya. Obrolan paling serius. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Adwanika. Dia bilang gini, saya mau tanya Kak, gimana caranya seorang muda dapat mempertahankan kelakuan bersihnya di dunia ini seperti kita tahu bahwa ada banyak cobaan yang selalu datang menghampiri kita. Apa Ya. kira-kira jawaban yang Kayaknya tepat? itu pertanyaan kayak kutipan dari ayat, tinggal Yes. dilanjutin. Mazmur 119 Iya. ayat 11. Yeah. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Terus di ayat tersebut 9 sampai 11 itu di Mazmur 119 itu dikatakan tips and trick baca Alkitab. Ya. Dengan apa mempertahankan sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jadi baca Alkitab itu harus gitu. Terus dengan segenap hati mencari Tuhan, para saya mencari pasti mendapat. Meminta pasti mendapat, mencari pasti menemukan. Yes. Tuhan dan Tuhan bukan sesuatu yang pribadi yang misterius sehingga dia ngumpet-ngumpet menutup diri. Enggak, dia Tuhan yang membuka diri. He reveal himself. Kita kenal kata revelation. Ya, penyingkapan, disingkapkan. Tuhan tuh selalu membuka diri untuk kita kenal. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, jangan biarkan aku menyimpang dari perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Gitu ya. Jadi kalau udah nyari dengan segenap hati, udah mendapat, jangan dikasih lepas, masukin ke hati. Simpan. Supaya aku tidak berdosa terhadap kamu. Jadi buat aku balik ke firman. Balik ke firman yang pernah jadi manusia namanya Yesus. Yang hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Untuk menebus kita. Kita kembali ke gospel pada akhirnya. Pada Injil. Yes. Itu sih paling.
Nah, Daniel pernah nih katanya, Shalom Pastor. Jadi apakah kalau nginjil itu kita langsung cerita tentang Kristus dan firman-Nya? Apakah itu harus kita lakukan? Kita bridgingnya pasti nggak langsung ke situ ya. Waktu kita buka Pasti kita masuk pembicaraan dari kayaknya, hal-hal yang ya ya. kita biasanya masuk dari aku sebut sebagai common ground, Hmm, persamaan yang umum. hmm, Semua orang regardless dari pendidikan, dalam tanda kutip nasib ya, tabungannya berapa atau hmm, sehat apa sakit gitu. hmm, Dari semuanya common grounds kita adalah masalah. betul. Everyone, semua orang punya masalah Hmm, dalam hidup. Tapi nggak semua orang punya solusi. ya, Dan masalah terbesar manusia adalah dosa. ya. Ya, makanya ketika ada teman-teman berapa orang yang bawa temannya yang lumpuh kepada Yesus, Mhm, Yesus nggak langsung sembuhin sakitnya. Yesus malah bilang dosamu sudah diampuni. mhm, Lah, orang sakit kok dosanya diampuni? Orang sakit kan pengennya sembuh. betul. Gitu. Jadi artinya pengampunan dosa itu yang paling utama sebenarnya. Dan kita harus apa ya udah pasti lah, maksudnya pasti akan langsung akan mengarah ke Injil. Tapi apakah langsung? Aku rasa kalaupun langsung kita susah ngomongnya mau gimana. Ya Hmm, karena seringkali salah satu penolakan terbesar dari yang mayoritas di negara kita adalah untukmu agamamu, untuk saya agama saya. hmm, Tapi kita nggak bawa agama. Kita lagi ya, ngomongin tentang juru selamat. mhm, Kita ngomongin tentang Yesus. Dan selalu dimulai dari mana aja. Dari naiknya harga cabai sampai kalahnya klub bola kesayangan kita di final misalnya. Pasti ujung-ujungnya pengorbanan Kristus. Ya. Itu tau lah, nggak mungkin kita tiba-tiba langsung ngomong lagi beli cabai, tiba-tiba langsung ngomong kayak, ibu udah pernah dengar tentang Yesus belum bu? Nggak mungkin langsung gitu. Dia kayak, hah? Bapak mau beli apa cuma mau nanya-nanya pak? Belum beli juga lagi ya kan? Buat aku yang gitu-gitu natural banget sih, dari ngobrol. Semua orang punya iya, masalah. Kita ceritain masalah kita, tapi kita juga kasih tahu solusi kita dapat. iya, Dan dari sana biasanya baru ada sesuatu yang menarik untuk diceritakan, yaitu benar. yang utama harus diterima, yaitu keselamatan. Selalu Nah, masukin dari situ. Kita lihat crack iya, dalam hati orang. Orang tuh kan punya tembok di dalam hati. Tapi biasanya dia baru nah, pecah atau terbelah tuh ketika sakit, sedih, kehilangan, kecewa. Dari situ iya, Injilnya masuk. betul. Iya, iya, kayak Gabriel bilang, masalah sama dengan pintu masuk ke Injil. Masalah itu adalah pintu masuk ke Injil. Ya, ya, gue jadi tadi waktu lu cerita gitu, tuh gue jadi inget kalau di Alfa nih ya, pertemuan pertama sama pertemuan keempat itu kita ngilangin semua jago-jagoan Kristen. Jadi shalom, puji Yeah. Tuhan, itu kita ilangin. Karena kita harus nempatin diri sebagai apa? Sebagai orang yang nyambut orang yang belum kenal Tuhan atau yang udah lama Betul. nggak ke gereja, kepahitan mungkin sama Tuhan atau kepahitan sama gereja gitu kan. Dia pengen punya lingkungan aman. Dan di Alfa ini makanya aman banget untuk lu cerita apa aja. Itu lu share apa aja karena kita nerima gitu loh. Kita nggak mau Ya, ngedepanin bukan bukan jargonnya yang penting. Pesannya dan bukan pembawa pesannya yang penting tapi pesannya yang penting gitu loh. Kristus tuh jauh lebih penting daripada si pembawa pesan itu kan. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sebenarnya. Kalau lu sendiri, Tok, tantangan terbesar lu pada waktu bawa Injil itu apa sih itu sebenarnya, Tok? tantangan terbesar keegoisan sih sebenarnya kalau dari gue. Balik lagi ya. Kerap kali gue nggak mau repot gitu aja. Hmm, Tapi hmm. benar nggak? Kita misalnya contoh nih, ada Ah, satu orang akhirnya kita injilin, dia benar, mau terima Yesus. benar. Terus dia masih SMA, masih tinggal sama orang tua. Kalau dia percaya Yesus, dibaptis, dan tanda kutip jadi Kristen. Hmm, Dia harus ditendang dari keluarganya. Apakah gue siap nampung dia jadi salah satu anggota hmm, keluarga gue di rumah? hmm, Kan PR terbesar itu ya sebenarnya. hmm, Sejujurnya, dari dulu seringkali yang kita dapat itu demikian. Akhirnya mereka bingung. Apakah kita rela at least kalau dia keluar dari rumahnya, kita hmm, cariin kos. hmm, Terus kita supply lah dia dalam berapa bulan sampai dia temukan kerjaan. Atau kalau dia masih sekolah, kita mau biayain nggak sekolahnya. hmm. Karena kan harganya ikut Yesus itu kan, kita tahu di Alkitab adalah melepaskan segala sesuatu ya padanya. Yes, yes. Dan ada orang-orang banyak banget yang harus kehilangan semuanya karena itu. Dan apakah kita tadi udah punya hati dan benar-benar rela lah mau repot jadi keluarganya. Hmm, Karena jadi keluarga nggak pernah repot sih, walaupun jadi punya tanggung
tanggung jawab ya. Hmm. Itu sih kalau kalau tantangan dari gue pribadi, kalau dia mau percaya terus apa gue siap Hmm. untuk benar-benar jadi keluarga baru. Dan itu kayaknya pertanyaan buat semua orang. Pada akhirnya tantangannya adalah keegoisan. Gue nggak mau repot. Iya, Ya, gue nggak mau repot. iya, itu yang gue masih terus bertobat sih dari hari ke hari. Dan makanya gue selalu berusaha under payung gereja ya. Kenapa? Karena itu tempat paling tepat. Kalau gue nggak mampu, gue Hmm. nggak punya gitu ya. Tapi kan ada orang yang lain gitu Hmm. yang akan bisa support. Iya. Mungkin dia punya, dia bisa bantu. Hmm. Selalu itu sih pentingnya punya apa local church. Karena Hmm. sendiri itu aja. Betul, bener, Jadi kemampuan bukan jadi alasan lagi nanti. Masalah mau apa enggak. betul, Itu sih paling. bener. Karena hal terpenting ketika kita menginjil atau berikan kabar baik, membawa orang kenal Kristus, adalah membawa mereka pada komunitas untuk bertumbuh. Karena Ya. penginjilan tanpa pemuridan itu sama seperti orang mau melahirkan tapi nggak mau membesarkan. Nah itu dia. Betul. Ya kan? Kayak ya aku selalu gambarin kalau kita nginjil dalam arti cuma ketemu orang terus ceritain Yesus terus kita jalan itu kayak di lampu merah gitu kita buka kaca terus kita lempar koin keluar. Uh. Tapi kalau pemuritan tuh kita buka pintu mobil kita suruh dia naik. Gitu. Mhm. Artinya bukan buka Mhm. kaca lempar koin tapi buka pintu suruh dia naik. Mhm. Dan itu yang aku bilang. Nah itu yang ideal sih. Harus Iya. dan gereja harus siap artinya kan semua kita harus siap. Idealnya bergereja lokal ya ada ya gereja Iya. lokal. Jadi ketika kita melakukan alfa ini terus siapapun yang mau percaya kita udah siap untuk jadi keluarga baru. Yes, Itu sih. benar. Ya, karena di Alfa tuh pertama itu adalah tentang penentang Yesus dari sisi Ya. sejarah, dari sejarah loh. Hmm. Karena di satu Ya, pikiran tentang sejarahnya. betul. Terus Harus dari situ dulu kan biar jelas. iya, iya biar jelas gitu loh. Semua orang ngetahu. Terus udah gitu yang disentuh adalah hatinya tentang bahwa kita tuh perlu Tuhan. Kita perlu bangun hubungan Ya. sama Tuhan. Kita tuh manusia nggak sendirian gitu. Kita perlu Tuhan. Bangun hubungan sama Tuhan itu penting. Terus yang disentuh yang ketiganya yang unik adalah nuraninya. Diperanakan Roh Kudus. Biasanya kalau sesi Yes, untuk menekan Yesus kan biasanya di akhir. Ini di tengah. Di tengah-tengah. itu keren Dikenal keren. tentang Roh Kudus. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Siapa sih pribadi Roh Kudus? Dan gimana maksimal hidup kita setelah kenal Roh Kudus? And at the Wow. end dari semua pertemuan itu adalah gimana mengkoneksikan setiap orang ini ke gereja untuk bertumbuh. Betul pentingnya komunitas. Jadi Ya, gue ya makanya tadi apa yang Kristo tadi ngomong dari awal sampai akhir ini ngerti banget, penting banget memang. Kita nggak bisa cuma pertama, kita nggak bisa nggak tahu aja itu nggak tahu aja itu nggak cukup. Karena ya, yang penting itu adalah hati, ya. Tadi ngomong hati. Terus setelah ngomong hati, yang penting itu adalah niat. Karena banyak orang sebenarnya nggak ada niat. Jadi nggak punya hati. Ya udahlah, memang cuma pengen seperlunya aja, tapi nggak punya hati, nggak taruh hatinya untuk kepentingan sama Tuhan. Dia cuma tahu Tuhan secara teori aja. Nggak niat juga untuk mau bantu sebenarnya atau untuk nolongin orang untuk ketemu Kristus. Dan tadi udah nggak niat, nggak mau repot, nggak mau repot. Itu ngajak temen aja nggak mau repot untuk nemenin gitu perjalanan selama 3 bulan aja nggak mau repot atau untuk duduknya sebentar dengerin curhatan mereka untuk jadi pendengar yang baik aja nggak mau repot. Wah, betul. come on, Ya, ya. bacaan hari ini luar biasa banget. Kita dikit ingetin untuk kita mau ya peduli lah yuk sama teman kita, nggak cuek Ya. dan taruh hati kamu buat teman-teman kita. So kalau boleh wrap apa yang kita udah obrolin selama 1 jam ini, karena ini udah hampir 1 jam nih ya. Gue udah janji sama lu 1 jam karena lu juga tadi mau ada cara Bible study. Apa yang kira-kira Ya. lu bisa beri kesimpulan dari apa yang kita udah bicarain malam hari ini? Ya, kalau Yesus memang sepenting itu dalam hidup kita atau sampai seperti yang kita bilang bahwa dia itu segalanya, apapun yang penting buat dia harus penting buat kita. Atau in other words, siapapun yang penting buat dia harus penting buat kita. Hmm. Dan dia tinggalin sorga waktu berapa 2000 tahun yang lalu benar buat manusia. Yes. Dan aku percaya salah satu ayat yang merubahkan hidupku tentang hal ini, tentang Kristenan itu di 2 Korintus 5:15. Bilang Kristus telah mati buat semua orang supaya mereka yang hidup nggak lagi hidup buat dirinya sendiri.
hidup bagi Kristus yang telah mati dan dibangkitkan buat mereka. Dan ini yang disebut dengan di ayat 17 dari 2 Korintus 5. Barang siapa dalam Kristus ciptaan yang baru, Ya. yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kita ciptaan yang baru, ciri-cirinya nggak hidup buat diri sendiri lagi. Yes. Buat aku selalu dimulai dari situ. Ya, come on. Baik penginjilan atau apapun lah dalam kehidupan kita. Ya, Yes. Yesus memberikan teladan itu panjang dia hidup, benar-benar semuanya yang dilakukan itu buat kita. Ya, semuanya. Yes. Adalah bukan sesuatu yang berlebihan kalau kita hidup hanya untuk dia. Itu sih paling. Wow. Thank you banget. Ya. Thank you banget udah ngobrol sama 1 jam ini sama kita, sama Indonesia. Dan thank you banget udah ngebuktiin kita bahwa Gospel Center Evangelism itu bicara tentang Tuhan harus jadi pusatnya, bukan kita jadi pusatnya, dan mengandalkan Roh Kudus ya dalam melakukannya, dan peduli sama teman kita, karena jangan sampai keselamatan hanya milik kita sendiri, tapi kita juga cerita sama orang lain. Dan gue mau ingetin semua juga teman-teman, hari Sabtu kita akan ada pelatihan untuk online, untuk Alpha secara online. So teman-teman bisa dapetin informasinya di Instagramnya Alpha Indonesia. So ayo daftar supaya kamu bisa tahu betapa mudahnya sebenarnya. Toolsnya udah ada, tinggal niat hatinya aja sih. Itu modalnya sih, ya, untuk nggak cuek sama teman-teman kamu. Thank you banget Christopher tapi Heru udah bareng sama Alpha Indonesia malam hari ini. God bless you ya. Thank you bro. God bless. Oke teman-teman, thank you. God bless semua. Bye, kita pamit. Ya. Oke, itu bicara kita sama Christopher tapi Heru malam hari ini teman-teman. Thank you banget buat kamu bisa ikutin apa yang sudah kita obrolin dengan Christopher tapi Heru. Dan kalau kamu masih mau penasaran pengen tahu lebih banyak tentang apa yang dilakukan oleh Alpha Indonesia dan bagaimana melakukan penginjilan bersama Alpha, kamu bisa cek Instagram kita di Alpha Indonesia _ untuk kamu bisa tahu apa aja kegiatannya kita, bagaimana kita melakukan training untuk gereja-gereja dan kamu juga untuk orang percaya, dan kita juga membantu gereja untuk bisa melakukan penginjilan atau melakukan pertemuan Alpha secara centralized. Jadi kami yang membantu gereja untuk bisa melakukan Alpha di platform kami. Gimana caranya? Hubungi kami lewat Instagram kami atau DM kami, silahkan. Oke. God bless you, saya Jokta Menus pamit. Thank you. Oke, bro, thank you, bro. God bless. Bye, God bless you.